lafadz yang sudah Lafaz yang memberikan faedah dengan sempurna faedah serta dan musnad. sempurna serta musnad. Oke. Dan musnad. Sebenarnya ini nanti aku ada revisi ya. Nanti mungkin saya kasih revisian dari PDF kitabnya lah. Karena ini yang pertama dan beberapa memang masih ada kesalahan lah. Ustaz. Yang pertama musnad itu kumpulnya 2 kalimat atau lebih. Salah satu bentuknya itu bisa berupa fiil dengan fa'il. Kita harus dari situ kita harus tahu fiil dan fa'il, kemudian mubtada dan khobar, syarat dan jawab. Kebanyakan nanti dari 2 ini ya. Kalau enggak fiil fa'il, jumlah fi'liyah namanya. Jumlah fi'liyah. Nanti mubtada dan khobar namanya jumlah ismiyah. Oke. Kalau Ustaz ini lagi ya, share screen. Nggak muncul di Vina share screen-nya. Atau memang nggak lagi nge-share screen? saya ini biasanya nge-lag. Oh iya, Sorry, kita nggak apa-apa. Oke, saya ulangi kembali. Udah ada nih, ada apa dhuwur ya? Iya, Ustaz. Oke. Ya. Udah nih ya? Ya, udah. Muncul, baru muncul. Kemudian kemudian ada syarat dan jawab. Nanti nama jumlahnya jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Iya. Yaitu jumlah yang diawali dengan syarat, sebuah syarat, fiil syarat nanti namanya, terus koma, fiil jawabnya. Dan ini sangat jarang, mungkin akan kita temui di kitab-kitab akidah gitu ya. Ataupun kitab tauhid. Lalu kemudian dalam komponen kalam itu sendiri ada namanya kalimat gitu ya. Jadi sekumpulan kalam itu sebenarnya gabungan dari kalimat-kalimat gitu loh. Nah, kalimat itu dalam bahasa Arab hanya ada 3, kalimat fiil, isim, dan huruf. Nah, kalimat itu sendiri apa? Lafadz yang tunggal, maksudnya lafadz itu sendirian gitu ya. Tapi ada faedahnya seperti itu. Tapi ada faedahnya. Contohnya ada akta, ada masjidun, ada fi gitu ya. Nah, akala mewakili kalimat apa? Akala. Fi'il. Ya, artinya apa akala? Saya makan. Enggak dong, makan doang nih, enggak ada sayanya nih. Iya. Akal, iya. Kalau aku lu fil mudhari baru itu ada sayanya lah. Terus masjidun itu mewakili kalimat fa'il isim. isim gitu aja udah. Fi mewakili kalimat huruf udah tuh. Intinya sih itu. Inti dari kalimat ya cuma ada itu gitu loh. Isim, fi'il, Cuma huruf. kalau enggak kalau enggak fi'il ya isim ataupun nanti fi gitu. Fi itu untuk menghubungkan kata hubung ya. Gitu ya. Lalu kemudian kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isim. Isim itu kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak disertai dengan zaman. Zaman ini apa maksudnya? Waktu ya. Dengan waktu. Iya. Atau yang sering kita sebut dengan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kata benda itu. Kata benda itu dalam bahasa Arab kalimat isim ya. Kalimat isim. Contohnya apa? Ada babun. Babun itu apa? Pintu, ada saburotun, ada rihun. Kemarin sudah kita bahas juga. Dan nanti kita akan, dari sini juga kita akan mengetahui ya, cara mengidentifikasi ataupun cara mengetahui dia itu kalimat isim atau kalimat fiil itu nanti ada setelah bab ini. Kemudian yang kedua kalimat fiil ya. Kalimat fiil itu adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman atau yang sering kita sebut sebagai kata kerja.
Ya, kalimat itu dalam bahasa Indonesia, kalimat fi'il itu dalam bahasa Indonesia kata Kata kerja. Iya. Yang mana kata kerja itu ya ada zamannya gitu. Zamannya itu hanya ada 3. Pertama zaman apa? Zaman madi, mudhari, sama amr. Mudhari. Amr. Enggak. Oh, Amr enggak. itu Oh, yang enggak bukan masuk ya. Enggak. zaman. Perintah yang enggak masuk Sat. Madi mudhari. Madi mudhari. Mudhari juga enggak zaman sebenarnya nih, salah nih. Oh, Zamannya fi'il ada berapa? madi mustakbal. Ah, yang itu bukan Sat. Betul. Madi, Mustakbal. mustaqbal, sama Lampau sekarang. Sekarang madi, berarti mustaqbal, satunya itu hal. hal. Oh, yang keadaan ya, Sat. Enggak. Iya sih, cuman maksudnya di sini maksudnya itu sedang gitu loh. Sedang Yang dilakukan. sedang dilakukan itu hal namanya. Kalau Ya. akan dilakukan namanya mustakbal. Kalau madi sudah dilakukan dan sudah selesai gitu loh. Gitu ya. Iya, Sat. Nah, kalau madi ini nanti yang kita sebut nanti fiilnya fiil madi gitu ya. Lampau. Sementara yang mustakbal sama hal itu di satu fiil, yaitu fiil Fiil mudhari. mudhari. Iya. Nah, untuk amr, kalau amr di mana? Amr di hal ya, Sat. Berarti. Amr itu mustakbal. Oh, mustakbal. Ya kan Oh kalau iya, dia kita makan. Oh ngomong iya, diperintahin dulu baru iya, baru terjadi. Iya, iya, Sat. baru terjadi kan, nggak langsung bebarengan dengan perintah itu sendiri dong. Iya, Mesti Sat. dia setelah diperintahkan, itu kan berarti mustakbal. Seperti itu. Itu zaman. Di sini juga nanti harus hafal ini ya sebenarnya. Emang dibarengi dengan hafalan terkait wazan dan maudhun dari fiil. Kayak contoh fa'ala itu wazannya kan. Fa'ala, terus fa'ila dan lain sebagainya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Bab kelima itulah harus hafal di luar kepala beserta mauzunnya. Mauzunnya itu yang kayak di bawahnya itu loh. Nasoro yang suruh, sona ya sunu, goza ya zu, gitulah. Terus fa'ala yaf'ilu itu wazan. Mauzunnya itu doroba yadribu, saro yasiru, farro yafiru, ila akhirih. Itu harus dihafal karena itu adalah bentuk dari kalimat-kalimat ya, perubahan dari kalimat-kalimat. Dan kita kalau menemukan lafadz itu enggak hafal itu, mungkin kebingungan ya, apakah ini fi'il, apakah ini isim. Padahal untuk mengetahui makna ya, yang pertama kali kita lihat dia fi'il, isim, atau huruf gitu loh. Setelah itu baru kan masuk ke maknanya. Nah, alima ini nanti fi'il madi ya kan, syariba juga ya, nasoro. Nah, fi'il mudhari'nya alima ya'lamu, i'lam. Syariba yashrabu, isyrab. Yang suruh, unsur. Seperti itu ya. Terus huruf terakhir. Kalimat huruf terakhir dalam kalimat itu adalah kalimat yang tidak akan berfaedah kecuali bersama kalimat yang lain atau kata penghubung. Jadi dia itu harus digabung dengan kalimat lain. Digabung dengan kalimat lain ya dengan isim ya kan, mungkin dengan huruf, dengan fiil. Kalau amil jawazim itu semisal huruf jawazim ya kan, atau huruf nawasib, itu kan berarti harus nempel kepada fiil mudhari. Contoh lan. Lan itu artinya apa? Lan atau lam? Tidak akan. Lan tidak akan. Lam belum ya. Lam. Sebenarnya tidak akan. Sebenarnya nafi dua-duanya Kak, betul Kak. Dua-duanya itu sebenarnya nafi. Cuman nafinya lan itu ke depan. Fil mustakbal. Mustakbalan. Kalau Enggak lan akan pernah lan ya,
Iya. Kalau lam itu menafikan madhi dan Mudah. depan. Oh. Jadi maksudnya kalau orang ngomong lan yadrib, itu maksudnya dia sejak ngomong itu nggak bakal mukul Zaid gitu. Lan atau gini, lan adrib Zaidan gitu ya. Lan adrib. Itu nanti dia berarti sedang mengatakan dirinya nggak bakal mukul sejak dia ngomong kata-kata lan adriba Zaidan, maka dia sejak saat itu nggak akan mukul si Zaid. apa namanya Zaid ke depan pokoknya. Tapi dulu pernah mukul nggak? Mungkin saja pernah gitu loh. Mungkin saja Pernah. Kemudian kalau lam adrib ini jazm ya, huruf jazm. Mm-mm. Kalau lam adrib Zaidan itu tuh berarti dia ya emang dari dulu nggak pernah mukul, dan ke depan di Nggak masa yang bakal akan datang nggak bakal nggak bakal ngelakuin itu. mukul. Ya, Nah, Hamsan. Berarti kalau makanya Lan bisa jadi dia udah pernah ngelakuin, tapi kalau dia baru ngomong dia gak bakal ngelakuin itu. Kalau Lam memang ya gak pernah, terus gak bakal dilakuin sama juga. sekali. Ya betul. Oh, Makanya beda. dari situ, makanya di surat Al-Ikhlas pakainya lan yalid walan yulad atau lam yalid walam yulad. Lam. Yalidu walam yulad. Pakainya apa? Oh iya, Lam pakai Lam San. Ya kan. Berarti kan dari dulu emang nggak Gak pernah pernah beranak. beranak atau Ke tidak pernah. depannya Tidak akan. ke depan juga nggak. Iya. Ke Oh, depan iya. juga nggak mungkin beranak pinak kan atau diperanakan lah seperti itu. Makanya Iya, nggak San. pakai lan. Karena seandainya pakai lan berarti lan yalida gitu ya. Iya, San. Berarti mungkin dulu Dulu pernah pernah, ya. beranak. Pernah dilakuin berarti. Kedepannya Oh, gitu berarti beda. kurang lebih seperti itu. Nah itu berarti kan huruf apa sih? Nah jadi ini tuh menafikan. Ini kan huruf kan. Dia kalau sendiri nggak ada maknanya kan. Harus digabung dengan adrib, adriba dengan adrib. Sama kayak fi nggak akan bakar makna kecuali ada kalimat isimnya fil madrasah. Itu. Oke, selanjutnya. Kemudian apabila ketiga kalimat di atas berkumpul, maka dinamakan kalim. Ini Saling. sudah juga. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang ciri-cirinya. Pertama tanwin. Tanwin itu nanti menjadi ciri pertama dalam kalimat isim ya kan. Kalau kita lihat tanwinnya berarti dia memang isim gitu, kata benda lah berarti lah, kata benda. Kemudian dibaca jer karena memang i'rab jer itu khusus ya, khusus masuk ke dalam isim seperti itu. Kemudian ada huruf jer sama sih dibaca jer, cuman dibaca jer itu tidak harus kemasukan jer ya. Terkadang dibaca jer itu dengan cara apa? Dibaca jer. Kalau Ya, sebelumnya selain huruf O. Kalau selain dengan huruf jer ada nggak cara dia kebaca jer lah, jer. kebaca khofat? Itu di bab akhir sih nanti sebenarnya. Pertama Nggak bisa tahu, dengan Ustaz. huruf jer. Oke, dengan huruf jer. Ah, Kedua dengan idofah. Kan Idofah. menjadi mudhof ilaih kan wajib jer. Ya. Ketiga ketika dia naat yang ini, yang jer kan harus mengikuti naat ya. Mengikuti kata sebelumnya. Tabi namanya lah, tawabi. Pokoknya bisa badal, bisa apalah. Bisa badal, bisa taukid, bisa apa. Yang penting sebelumnya itu dibaca jer. Maka yang mengikuti dari 4 macam itu, baik atof, baik taukid, baik naat, atau maupun badal, Badal. berarti dia harus gugur. Itu ya. Nah, terus kemasukan huruf jer juga menjadi ciri dari isim. Menjadi ciri dari isim. Mungkin nanti akhir kita akan praktek ya, mengidentifikasi kalimat ya. Biasa. Oke. Kemudian ada al, kemasukan al juga. Pokoknya ini mudah lah ya. Ada tanwin, ada ini. Cuman kan dalam kitab kuning di kenyataan, di realitanya kan nggak ada harokatnya kan. Iya, nggak ada harokat.
tahu gitu kan. Paling mungkin al kelihatannya al, Iya. ada huruf jar, apalagi ya mudhof ilaih. Mudhof ilaih pun kadang kita kesulitan kalau nggak tahu maknanya kan, nggak tahu konteks biasanya kan. Seperti Iya. itulah. Terus, nah huruf jar sendiri ya, yang sering banyak soalnya kalau ini. Ya sama-sama banyak sih sebenarnya. Huruf jar itu nanti ada yang penulis tulis di sini ada 12. Pertama min. Min itu artinya dari ya. Contohnya minal madrasah. Kemudian an juga sebenarnya artinya dari. Cuman di sini saya contohin anil insan. Kadang artinya tentang. Semisal bahal ustadu anil apa namanya ya? Anil insan lah. Ustadz membahas tentang kemanusiaan. Anil insaniyah semisal lah. Jadi an itu terkadang maknanya tentang, untuk menunjukkan arti tentang. Kemudian ada ila ke ya, ilal masjid ya. Ada ala itu ya di atas. Atas. Alal kursi maksudnya di atas kursi ya. Ada bi itu menggunakan dengan gitu ya. Atau Dengan. isti'anah, kalau faedahnya itu isti'anah menggunakan alat. Bil kolam semisal. Ada linas untuk manusia. Ada zaidun kal asad untuk menyerupakan ya. Litashbih. Tashbih. Ya, litashbih untuk mengatakan zaidun kal asad. Jadi zaid itu seperti singa Singa. gitu ya. Seperti singa. Wawu, nah ini mulai ke kosam, huruful kosam namanya, atau Sumpah. ahruful kosam. Ya, kosam itu sumpah. Wal asri demi waktu gitu ya, waktu asar. Terus ada fi juga. Fi ini filnya. Ruba ini ruba. Fi itu di dalam ya kan. Kalau ruba itu apa namanya, ditaksir ya, berapa banyak gitu loh. Berapa banyak itu ruba bisa Lebih berapa ke adat ya, banyak, Bang? berapa kecil. Iya, bilangan lah. Tapi dia nanti tergantung apa ya, konteks. Kadang dia berarti berapa banyak, kadang juga berapa kecil gitu. Taklil bisa taksir, tergantung. Oh. Kemudian yang terakhir Contoh rubah yang lain, Ustaz. Rubah apa, Ustaz? Rubah Rubah qari'in. Ini. kan Rubah qari'in. Rubah qari'in. Banyak orang baca Quran. Wal Qur'anu yal'anu. Sementara Quran yal'anu melaknat. banyak yang baca Yal'anu. Quran. Yal'an. Yal'anu apa, Ustaz? Dilaknat. Maksudnya orang ya tidak sesuai tajwid ya kan, sembarangan mungkin. Di dunia adab dan lain-lain lah. Oh, Wal Qur'anu berarti yal'anu. setelah rubah Gimana? pasti setelahnya jamak. Atau enggak juga? Enggak Setelah harus. kata, oh enggak ya? Enggak. Enggak juga ya? Justru enggak jamak karena dia sudah berarti memperbanyak kan. Rubah sendiri Oh, artinya tadi oh taksir. iya, iya. Iya, iya, Ustaz. Taksir itu memperbanyak. Oh, Taksir. Kadang taklil. Tapi aku lupa contoh yang taklil itu kayak apa. memperdikit. Maksudnya artinya tuh sedikit gitu. Sedikit. Jarang lah. Jarang. Oh. Nanti coba saya cari lah kalau apa ya, kalau untuk yang bermakna taklil. Ya. Iya, Ustaz. Terus ada ini sebenarnya ini tipe, sorry. Tipe ini bi ya. Al-ba'u lah. Cara nulisnya sebenarnya al-ba'u sama at-ta'u yang benar. Di bawah nih. Ini kesalahan. Al-ba'u billah itu sama termasuk dari ahruful qasam. Untuk Allah billah. At-ta'u juga sama. Wabata kan, Ustaz? Allahi billah. Wabata kosam. Gimana? Wabata kosam. Wabata maksudnya? Huruf-huruf yang kosam. Oh, wawu doang sih. Wawu ba sama ya sama ta sih biasanya sih. Iya, Ustaz. Wawu. Waw bata yang kosam. Oh, iya, Pak Ustaz. Wabata. Maksudnya ini singkatannya Iya, wabata. iya, Ustaz. Huruf Oke, kosam. nggak tahu aku kirain bahasa apa kan, itu lagi bahasa. Oke ya, iya wabata boleh. Singkatannya maksudnya ya. Iya, Ustaz.
Oke, siap. Emang yang sekarang udah ngaji di mana, Ceh Fauzi Konate? Ah, ngaji? Oh, iya belajar jurumnya itu di situ tuh talaki sama siapa gitu loh. Sama Ustadz Mahfaz yang lagi S2 di sini. Ustadz siapa? Ustadz Maaf, Pak. Ustadz pengurus Maskan Ufas di sini yang sekarang lagi Oh, S2. Ya. Baru-baru kita baru mau masuk bab i'rab baru banget itu belajar jurumiyah. oke. Nah, di situ ada tuh senior yang ini loh, Mafahim tau enggak ya? Circle juga itu kan. Mafahim itu juga kayaknya fokus di ilmu alat. Ainun Fatah, Mas Fahmi Ainun Fatah namanya. Hmm, Orang Kalimantan, apa ya, Kalimantan. Dan dia buka kayak gitu sih, bagus. Balago dia juga. bimbel gitu atau gimana sih? Bukan bimbel sih, Rumah kayak rumah binaan ya, bukan? Oh, bukan. ya belajar langsung sama dia di Kita rumahnya lagi. dia Oh. gitu. Oh. Talaki ya, lebih ke talaki tapi sama orang Indonesia Oh, iya, iya, iya. bedanya. Itu di daerah mana, Ustaz? Ya bagus. Saya Darosa deh dia deh. Hmm. Terakhir aku di sana, dia masih di Darosa. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Iya. Khusus untuk lam, huruf berlam artinya itu li taklil ya. Lam itu untuk menunjukkan karena ya. Lillah semisal berarti li ajlillah karena Allah gitu loh. Lil fulus semisal berarti karena uang, atau lil dahab, lil fiddo karena emas, ataupun karena tujuan perak. Intinya lil mal berarti untuk harta kan. Lil itu untuk litaan. Nah, lam ketika ketemu dengan isim, maka hakatnya kasroh gitu loh. Dengan isim dohir ini ya sebenarnya ya. Ini juga kurang ini. Isim dohir. Ini kurang banyak tipuannya, makanya nanti saya kasih lah kalau udah tak revisi lagi ya. Iya, Ustaz. Jadi khusus untuk huruf lam jika bertemu dengan isim dohir, maksudnya isim dohir ya isim yang tampak ya, lawannya isim domir lah. Itu harokatnya li kan, kayak tadi contoh Allah kan isim dohir apa isim domir? Allah. Allah isim zohir gak sih, Ustaz? Iya, soalnya yang dimaksud isim dohir itu yang bukan kata ganti, kan kata ganti isim domir. Iya, yang ketambahan ta gitu kan, Iya. alif ya. Bukan juga, ya enggak juga sih. Eh? Isim domir itu ya huwa huma hum hiya huma huna, yang itu Oh, iya, iya, Ustaz. itu Oh, isim domir oh, kata iya, ya, ganti. oh, iya. Paham, paham, Ustaz. Nah, itu kan kata ganti karena untuk mengganti seseorang laki-laki hoib dengan hu kan, dengan huwa, berarti kan kata ganti kan, makanya kita sebut Isim kata ganti. isim dhamir. Oh, iya. Isim domir, untuk mengganti dia perempuan, semisal kita ngomongin orang dia perempuan, hoibah maksudnya nggak ada di depan, berarti itu namanya Mukhatab. apa, kata ganti kan dia, Oh, nggak iya, hoibah dong namanya. iya. Iya, al-ghaibah. Nah, Ketiga. lam tadi ini tambahan aja sebenarnya sih, nggak terlalu signifikan ya. Cuman nanti lama-lama juga tahu sendiri sih. Lam itu ketika ketemunya isim dohir seperti Allah, di harokatinya kasro. Tapi kalau ketemunya isim domir, ketemunya nanti hu, huma, hum. Itu diharokati fathah, lahum, lahu ya kan, lahuma, lahum, terus laha juga. Seperti itu maksudnya ya. Dom, Ada yang gimana ada yang gimana sih ditanyakan? gimana? Kalau khusus huruf jika bertemu dengan isim maka diarokati kasroh. Ya, Lillah. sedang Contohnya lillah gitu. Sedangkan kalau bertemu lillahi dengan itu kan kalau ketemu isim domir harokatnya fathah, lahu, lahuma, lahum, oh, laka, lakuma, la-nya, lakum. harokat Kita la-nya. bicara iya, Oh, lanya. Kita bicara harokat lanya. oh, iya. Kalau isim domir di fathah, kalau isim dohir di kasroh. Gitu doang sebenarnya. Oh, paham paham Ustaz. Oke. Next ya. Iya, Ustaz. Kemudian ciri-ciri kalimat fiil nih.
tadi sudah kita bahas tanwin, kemasukan dibaca jar, kemasukan huruf jar sama al. Sekarang ciri-ciri kalimat isim ya, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah kalimat fiil, bukan isim, sorry, fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab. Pertama, ciri kalimat fiil itu bisa kemasukan kod ya. Kalau dia berpotensi, nah masalahnya kita, nah ini juga kan jam terbang sebenarnya kan, kita tahu dia bisa masuk, biasanya bisa kemasukan kod atau tidak kan ya karena kita sering membaca teks ya kan, jam terbang juga sih. Cuman kalau di situ ada kod, berarti lafaz setelahnya dipastikan sebuah kalimat fiil, seperti itu loh. Oke? Iya, Ustaz. Kode. Ya, Kode kode. komat. Kode ini nanti bisa masuk ke kalimat fiil, bisa masuk ke kalimat fiil mudhari ya. Mudhari. Kalau ke kalimat fiil artinya apa? Maknanya kod itu apa? Kalau ke kalimat fiil madi, sorry, ke fiil madi tanda khususnya itu maknanya litahqiq. Tahqiq. Tahqiq apa, Ustaz? Tahqiq itu benar-benar terjadi, udah mau terjadi banget gitu loh. Oh, udah terjadi berarti. Apa? Ya, Mau iya benar kan madi ke ini kan apa namanya, ke fiil madi masuknya fiil yang udah lampau. Berarti kan contoh kayak kode koma di sholat, berarti kan emang udah terjadi. terlaksana lah. Iya. Makanya dibuat ikoma, maksudnya kan kode koma di sholat itu maksudnya ya ayo udah mau sholat lah, mau ditegakkan sholat. Nah kalau ke fiil mudhari itu maknanya litaklil. Taklil. Sorry. Ini contoh ini tuh selain litahqiq juga litakrib ya. Astagfirullah. Takrib mendekat. Kadang Waktu yang dekat takrib mendekatkan. baru Iya, baru saja. walaupun fiil Baru terjadi gitu atau gimana, Ustaz? mau terjadi. Oh, mau terjadi. Mau. Iya. Belum Ada terjadi litahqiq. berarti mau akan terjadi. Gimana, Ustaz? Iya, benar. Iya, mau terjadi nih. Makanya itu dijadikan ikomah. Tadi aku ngomong tahqiq kan, salah. Lebih tepatnya litakrib. Takrib. Untuk menunjukkan makna ini hampir di apa ya, ditunaikan loh sholat, makanya dipakai untuk lafadz iqomah, qad qomatis shalah gitu loh maksudku. Oke. Terus yang kedua litaklil atau yang masuk ke dalam fiil mudhari, masuk ke dalam fiil mudhari maknanya nanti litaklil. Litaklil itu untuk menunjukkan arti jarang. Taklil itu sedikit, maksudnya jarang terjadi gitu. Contohnya apa ya? Bisa qad yakunu Zaidun yadribu Amron. Terkadang Zaid memukul Amr. Pokoknya artinya qad itu litaklil lah, untuk menunjukkan arti jarang gitu loh. Oke. Terus Kalau taklil berarti ada taksiran juga atau enggak bisa? Bisa ditaksir. Gimana? Pakai kod bisa untuk taksir juga atau enggak, Ustaz? Saya lupa ya, satunya apa ya? Itu taksir apa bukan ya? Kayaknya enggak deh. Oh, enggak. Yang sering itu nanti litaklil ya di fiil mudhari. Tapi entah ya, nanti coba saya cek lagi. Kalau fiil mudhari kan tahqiq sama takrib. Kalau fiil mudhari ada dua sebenarnya. Satunya aku lupa itu ya. Litaklil sama apa gitu. Kayaknya bukan taksir. bukan kayaknya ya. Yang litaklil itu yang dirubah. Kalau di kod enggak taklil aja. Enggak, taklil aja. Untuk masuk ke dalam fiil mudhari ya. Terus sin sama saufa. Kemasukan sin saufa. Sin itu huruf tanfis namanya. Huruf tanfis. Tanfis apa, Ustaz? Itu huruf tanfis adalah huruf berupa sin sama saufa yang masuk ke dalam fiil mudhari. Yang faedahnya menyempurnakan maknanya fiil mudhari. Artinya apa, Ustaz? Kayak contoh-contoh. Jadi contoh gini, nah iya. Kan saya lamun nih, sebelum kemasukan sin ya lamuna kan. Itu mudhari kan? Oh, setelah sa pakai mudhari, kemasukan mudhari gitu.
Iya. Dia Enggak, kalau gini. harus Harus gini, ntar dulu. Kan si sin salva ini khusus ke fi'il mudhari. Kalau qad bisa dua-duanya, madi bisa bisa madu bener-bener. mudhari. Kalau Nah, sin kalau sama sin salva itu hanya mudhari. Oke, oh, jadi pasti setelahnya itu berupa fi'il mudhari. Nah, dia itu tadi disebut sebagai menyempurnakan maknanya fi'il mudhari kan. Oke, maksudnya gini dalam implementasinya, contoh ya lamun itu kan artinya mereka mengetahui kan, baik sedang ataupun akan gitu kan. Dia sedang ataupun akan mengetahui lah, maksudnya menyempurnakan zamannya fi'il mudhari itu apa? Ketika dia kemasukan sin itu maknanya jadi jadi akan gitu loh. mm-mm. Lebih lebih spesifik akan gitu. Mereka akan Sa, tahu sa mustakbal. saya iya Mustakbal saya ya? lamu. Iya, maknanya jadi mustakbal, enggak dua lagi tapi udah mengerucut ke satu makna. Terus saufa juga sama, saufa juga mereka akan tahu. Bedanya kalau sin agak lama, saufa itu sebentar lah. Akannya itu Oh, biwaktin korib lah. kayak berapa menit lagi gitu kalau Ya, kalau waktu yang boleh lebih dekat. Kalau dikata Salva, kalau waktu yang singkat, kalau yang satu bisa lebih ya waktu yang jauh lah. Enggak. sinnya nih. Yang lama, yang lama, yang Sin lama. itu yang lama sin, yang dekat saufa gitu ya. Ya, Sat. Oke, selanjutnya tak tanis sakinah. Ini juga khusus ke fi'il madhi ya. Masuk ke fi'il mah. Madu. Iya, nggak ada tak tanis sakinah sebagai domir fa'il di fi'il kecuali fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari nanti tanya mukhotoba namanya. Mukhotoba bukan tak tanis sakinah ya, fa'il. Nah, contohnya ini komat. Ini ya namanya tak tanis sakinah. Tak yang menunjukkan fa'ilnya itu perempuan. Kan Perempuan, ya. fa'ilnya ini Fatimah. Fatimah kan Komat. perempuan. Mu'anas Komat namanya, Mu'anas. Fatin. Iya. Komat Fatimatun. Tun. Komat Fatimatun. Iya. Seperti Mas itu. Fatin. Terus dorob tu dor apa ini ya? Selanjutnya bisa kemasukan domir rofa mutaharik sama nun taukid. Dorob tu domir rofa mutaharik itu ta titu ya. Ya, Ta Sat. anta tu anak, ti itu anti gitu. Nanti. Itu harus hafal juga kalau bisa. Kavina ini harus hafal namanya tasrif lugawi ya. Ya, Sat. Yang kayak apa contohnya coba tasrif lugawi. Sif Lugawi. Eh, wah, dicontohin Ustaz semua. Dorobat, Kak, dorobat, dorobu itu loh. Dorobat, dorobata, Doroba, dorobu, Doro. Iya, Sat. dorobu Insyaallah mana. kalian. Nah itu tuh nanti kalau domir tuh tati itu nanti domir rofa mutaharik Domir Rafa namanya. Mutaharik. Nah iya, contohnya tuh sama ti. Tuh itu menunjukkan saya, anak. Akal tuh berarti saya makan. Akal Kalau tuh. dorob ti anti kamu perempuan. Anti itu kamu perempuan. Dorob ti. Kemudian nun taukid. Nun taukid itu idribana sama idriban contohnya. Yaitu tasjid di sini sama nun di sini. Tasjid nun. Nun taukid itu apa sih? Nun taukid itu masuk ke dalam fi'il mad. Fi'il madhi ada enggak ya? Kayaknya aku lupa, sorry nanti bisa saya cek lagi. Tapi dia fi'il mudhari bisa sama amr. Oh, Amr jadi gitu ya. oh kalau kalau sama itu mudhari kata saya tadi. Iya, Mudhari bisa amar. nun taukid itu iya, Contoh nun lainnya gimana Ustaz kalau mudhari? oke. Ya dribana gitu aja sih. Ya Ya deriban. driban. Ya dribana zaitun. Tinggal dikasih nun taukid aja. Nun taukid itu apa? Nun yang ditaruh di mudore atau amr yang ditujukan untuk menunjukkan makna apa ya? Tasyadud gitu loh, banget lah atau mentaukid, menguatkan, Iya, menguatkan. muatan. Sangat. Taukid. Nah, itu nanti ada
Iya, ya contoh fi'il mudhari'nya bisa yadribana atau yadriban. Nah, nun taukid ini ada 2 ya. Pertama, Sukun. apa namanya? Jazm. Sukun sama tasdid. Namanya apa? Ada namanya itu ya. Apa sih namanya? Namanya nun taukid fakilah sama khofifah. Sakila yang ini idriban. Sakilah artinya Sakil berat. Sakil. Ya nggak sih? Sakil. sakel apa namanya? Sakilah itu artinya berat. Makanya Khofif ada tasdid ringan. berat. Khofif kan ini ringan. Berarti untuk meringankan kan? Berarti Contohnya yang idriban sakilah. Sakilah kan Ustaz? Itu tulisannya. enggak dong. Eh, Tasdid itu berarti berat. Tasdid kan 2 huruf, sukun 1 huruf. Berarti yang berat idribana. Berarti dia lebih sangat disuruh mukul gitu loh. Idrib pukulah gitu kan. Tapi kalau ada nun taukid sakilah berarti benar-benar disuruh mukul. idriban. Harus mukul. Iya. Sakilah idribana. Khofifah idriban gitu. Nah, kadar taukidnya atau kadar apa ya penguatannya lebih besar yang ini kan sakilah kan berat maksudnya gitu. Lanjut terus qad itu oh ya ini ada kan qad itu litakrib litahqiq kalau masuk ke fiil madhi kalau mudhari litaklil gitu. Terus terakhir nih sebelum fase kita praktek ciri kalimat huruf adalah ketidakmampuannya menerima tanda kalimat isim dan fiil atau disebut sebagai adamiyah. Oke. Jadi itu kalau ada kalimat nggak bisa kemasukan tanwin, huruf jar, al, ataupun apalagi qad, sin, sofa itu disebut sebagai kalimat huruf. Ya, untuk ala nggak mungkin ala, bi, albi, atau kemasukan fi bi nggak mungkin ada. Nah itu ya huruf sendiri gitu loh. Fi ini, bi, ala, huruf jar, lam sama Adamiyah itu apa artinya? ketiadaan, Ketidakmampuan. ketiadaan menerima alamat dari Isim sama tanda fiil. isim dan ya. Oke. Oh ya. Coba kita sampai sini dulu sebelum masuk ke i'rab ya. Kita cek di kitab Fathul Qorib mungkin. Aduh. Gak ada lagi Fathul Qorib mana lagi? Bimbel. Oke. Iya, tapi alumni sini Ustaz yang ada. Oke, kelihatan nih, masih kelihatan? Masih kelihatan Kelihatan Ustaz, PDF-nya? tapi slide-nya yang di belum muncul kitabnya. Aduh. Ngestak di ini Ustaz, Oke, ngestak di apa ini ya? Kayak kembaliin file-file lagi. gitu. Oke, saya kembalikan lagi. Kita share ulang. Oke. Udah kelihatan ya? Udah. Ini kitab kuning asli sih emang. Ini cetakan lama juga ya. Halabi namanya. Cetakan Halabi ada di belakang Azhar itu. Percetakan Halabi. Nah, ini coba dibaca dulu. Satu larik aja nih sampai sini nih. Dari mana Ustaz? Dari faslun Faslun. sampai iya. Sampai sini nih wasunan. Sunan. Oh, Ini sedikit. iya Ustaz. Fi furudi furud
di. Itu dol ini itu bo kan Ustaz. Furudil Yap, betul. wudu'i Dibaca aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. fi furudil wudu'i wa huwa bidammil waw fil ashhar amam Ismun. itu sa kirain mim ismun fi'l wa huwa mim itu kan Ustaz. Muradu Wa huwa al-muradu huna. wa huwal muradu huna wa bi Bifat. fathil waw ismun Ya. lima Yut. yuta Yutawad. yutawad do Yu. yutawad do ubihi. Itu apa Ustaz? Yang ba itu ba ya? Wa yashtamilu. Enggak, yang itu berarti tadi apa Ustaz? Ya yutawad do ubihi. Bihi kan ba kan itu Ustaz. Bihi yastamilul awal ala furudil wasa apa tadi? Wasunan. Holas. Nih, fi ini kalimat apa nih? Fi huruf jar. Iya, betul. Furud kalimat apa? Furud bagi. Enggak. Dilihat ciri-ciri yang isim. kita udah pelajari. Yang udah pelajari dipraktekin. Furud berarti kalimat ini kan huruf jar berarti isim majrur. Furudi. ya, isim. Al-wudu kalimat apa? Al-wudu kalimat al-wudu. Al-wudu. Wudu'a. Maf'ul bih. Kalimat isim fi'il atau huruf? Isim Ustaz. Karena ada alif lam. Nah, udah ya. Kayak gitu caranya ya. Ini praktek sedikit aja ya. Nanti kita lanjutin lagi. Oke? Iya, Ustaz. Oke. Mungkin karena udah adzan, kalau bisa nanti jam 4 aja tuh biar bisa ini leluasa. Iya, Ustaz. Oke. Mungkin besok lagi di ini aja lah kalau memang mungkin lebih malam lagi aja sekalian jam 7 semisal. Di sana berarti jam berapa itu ya? Jam 3 mungkin. Ya kalau maghrib tanggung. Kalau jam sekarang mepet Ustaz baru pulang banget dari tatwir. Iya, jadi mungkin mending kita ke belakangin lagi, dimalamin lagi. Kalau di sini kan berarti jam 7 lah. Di sana mungkin jam berapa tuh? Jam 4 berarti mungkin sore ya kalian. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini. Iya, Ustaz. Semoga ada manfaatnya. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.